Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lola Rismadela Putri. Saya adalah perwakilan dari kelas A2 pelatihan psikesnya untuk memenuhi tugas dari dosen Pak Tohin untuk pertemuan ketiga. Oke, untuk itu saya jelaskan ya. Temanya adalah sistem dan prosedur prinsip mudharabah, jenis mudharabah, ketentuan hukum mudharabah, dan skema pembiayaan musyarakah. Nah, mudharabah sendiri dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak. Nah, yaitu antara pengelola si usaha yang disebut sebagai mudarib dan pihak memiliki modal disebut sebagai sabibul mal. Oke, melalui pembiayaan ini pemberi modal memperoleh bagil hasil secara kayak apa ya, terus menerus gitu loh, kayak mengalir terus menerus itu kayak seperti air. Nah, terus menerus selama usaha itu masih berjalan secara masih berjalan secara lancar lah. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas kesepakatan yang telah ditentukan oleh di kontrak awal, kayak mungkin keuntungan berapa, 50% atau 50-50, kayak 50-50, 15-15. Nah, untuk mudharabah adalah akad kerjasama urusan dua pihak. Pertama yaitu sabibul mal, menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi kayak seperti pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kayak kontrak gitu. Nah, sedangkan apabila rugi itu ditanggung oleh pemilik modal sendiri, selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Nah, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan dari pengelola tadi, harus itu kerugian tersebut. Nah, kontrak mudharabah dibentuk secara bebas antara kedua pihak atau lebih bebas. Itu kontraknya mau dibuat apa dengan tujuan mencari keuntungan dan kemudian dibagi rata antara modal dengan si pengelola. Nah, berdasarkan kesepakatan baik, untuk menjelaskan tadi yang tentang kontrak mudharabah dibentuk secara bebas antara dua orang atau dua pihak dengan tujuannya itu sama kok, mencari keuntungan, kemudian dibagi antara si pengelola dengan si pemilik modal usaha tadi berdasarkan kesepakatan mutualis dan secara fair dan sama. Mitra yang aktif atau si pengelola tadi secara bebas melakukan perdagangan dengan modal yang dipercayakan kepadanya. Nah, kepadanya dengan jalan yang ia anggap terbaik, serta dapat meningkatkan hasil dari bisnis sesuai dengan tersebut dalam kontrak kayak kontrak kerja lah. Semisal kita mau mengadakan kayak kontrak kerja, semisal saya kayak pemilik modal, terus teman saya kayak pengelola. Nah, itu ada kayak seperti kontrak kerja tuh di awal. Nah, kontrak kerja itu bersifat sebagai apa, kayak nanti kan kayak usaha semisal udah berjalan, nah itu kan nanti kan kayak ada perjanjian kontrak. Nah, di perjanjian kan itu ada nanti berapa persen gitu antara duanya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang jenis mudharabah. Akad mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari segi transaksi, yaitu satu, mudharabah mutakalak, yaitu usaha yang diajukan oleh mudarib kepada si babul mal atau modal si pemodal tadi. Dalam akad ini pemberi modal tidak menentukan kayak mau usaha apa, itu tidak menentukan. Nah, yang dilakukan hanya memberi modal aja. Nah, bedanya kan nanti kan ada yang kedua itu mudharabah muqayyadah. Nah, itu artinya usaha yang ditentukan
oleh pemberi modal kayak Sohibul Mal tadi, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudarib hanya sebagai pengelola menjalankan usaha. Bedakan sama yang tadi, yang mudharabah mutlak adalah usaha. Dalam akad ini modal tidak kayak tadi seperti yang saya terangkan awal, modal tidak menentukan jenis apa usahanya, tetapi dia hanya memberi uang dan dia hanya menerima kayak nanti keuntungan atau labanya di akhir saja. Nah, untuk selanjutnya adalah ketentuan hukum mudharabah. Ada 4. Poin pertama yaitu mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Boleh dibatasi, nggak harus tetap ini itu harus. Nah, yang kedua, kontrak tidak boleh terkaitkan atau mu'alaqah dengan sebuah kejadian di masa depan, belum tentu terjadi di masa sekarang juga, kan nggak tahu kan kita. Seperti kehidupan aja ya, kita kesimpulan taskan kehidupan kan belum tentu kan masa depan itu kita bisa menebak sekarang, kan belum tentu. Nah, yang ketiga yaitu tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah, kecuali seperti kayak akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Nah, yang keempat, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan antara dua pihak tersebut, antara si pemodal dan modal tadi, maka penyelesaian dilakukan badan syariah. Jika tidak terselesaikan melalui musyawarah, bisa kayak badan syariah gitu. Nah, yang selanjutnya adalah skema pembiayaan mudharabah. Nah, skema sendiri yaitu ada 2, yaitu ada nasabah, ada 3, nasabah, bank, dan juga modal. Nah, itu kan kayak siklus berputar gitulah. Nah, untuk keterangannya itu, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memulai usaha. Yang kedua itu kan memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Nah, ketika akad berlangsung tidak ditentukan proporsi bagi hasilnya. Nah, yang keempat, jika terjadi kayak semisal kerugian, terus perselisihan itu menjalankan usaha bukan merupakan. Nah, untuk menyambungkan tadi, bukan merupakan kelalaian dari nasabah, maka kerugian itu ditanggung oleh bank. Nah, setelah proses usaha berjalan, kayak proses usaha itu secara berputar itu berjalan, keuntungan dibagi sesuai dengan ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga dapat mengembalikan modal pokok kepada bank. Nah, untuk selanjutnya yaitu skema pembiayaan mudharabah untuk pegawai. Nah, kan ada yang pertama pengajuan nasabah, itu dilanjut ke pembagian musyawarah, pembagian biaya, habis itu ke survivor, yaitu ke komite perbankan, dicabangkan menjadi 2. Nah, yang ke satu itu diterima, yang ke satu itu ditolak, kan belum tentu kan kita kayak mengajukan itu kan belum tentu bisa diterima atau ditolak, kan nggak tahu. Nah, yang ke bawahnya itu diterima. Kalau misal diterima, nanti habis itu kan di ACC, habis itu ke pembuatan akad. Nah, pembuatan akad habis itu di ACC ke kasir. Ke kasir kan dibagi menjadi 2, yaitu ada uang dan juga ada kartu asuransi. Nah, saya akan menerangkan gambar tadi, keterangan saya tadi. Nah, yang ke satu yaitu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke bank melalui bagian pembiayaan. Setelah itu berkas masuk ke bagian berkas, diserahkan ke bagian tadi supervisor, kan maju, habis itu supervisor kemudian dibagi menjadi 2 tadi toh. Tujuan dari supervisor adalah untuk mengetahui keberadaan identitas nasabah yang A. Kalau yang B, untuk mengetahui kebenaran jaminan dari nasabah yang akan mengajukan tadi uang atau apa itu usaha untuk
mengajukan pembiayaan tadi. Nah, yang ketiga, setelah disurvei habis itu diserahkan kepada komite tadi toh, kan panah ke bawah. Komite pembiayaan terdiri dari manajer, supervisor, dan bagian pembiayaan. Nah, tetapi apabila pembiayaan jumlahnya jumlah komite pembiayaan lebih banyak dan jumlah komite diharapkan ganjil. Nah, yang keempat sendiri, setelah ada rapat dari komite pembiayaan, maka di ACC habis itu diputuskan ke pengajuan pembiayaan tersebut. Apabila pembiayaan ditolak, maka berkas pengajuan pembiayaan tersebut dikembalikan kepada nasabah. Tapi kalau diterima pengajuan, maka di ACC dan akan direalisasi dengan pembuatan akad tadi. Nah, setelah pembuatan akad telah ditandatangani oleh badan pembiayaan, nasabah, pemohon, dan manajer, akan diserahkan kepada kasir tadi setelah di ACC. Nah, setelah dari kasir, nasabah akan menerima uang dan kartu angsuran. Kartu angsuran itu harus dibawa saat membawa angsuran. Tapi ketika kalau ada masalah apa-apa itu bisa kok nanti angsuran itu bisa diblok, kan nanti kan sebentar kayak ada sejenis kayak peminjam, kayak ada musibah, kecelakaan, meninggal atau apa, kan ahli waris itu tidak berhak kayak membayar sepenuhnya itu, tetapi nanti bisa kok kayak di blokis gitu, dan nanti jaminan itu bisa dikembalikan ke tadi yang peminjam tadi, dikembalikan ke ahli warisnya saja. Tidak usah mengangsur secara selesai. Nah, untuk selanjutnya yaitu sistem prosedur, prinsip musyarakah, jenis musyarakah, dan skema pembiayaan. Oke, musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dengan suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan atau kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Jadi kayak 50-50 lah. Oke, saya akan menyambung. Musyarakah adalah akad antara kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan kesepakatan keuntungan akan dibagi sesuai nisbah. Nah, disepakati dengan risiko yang akan ditanggung jawab secara bersama antara si pemodal sama yang pemberi modal. Nah, musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak menyalurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan bersama. Nah, oke. Selanjutnya, dalam musyarakah dua pihak atau dua tadi lebih termasuk bank dan lembaga keuangan serta nasabahnya dapat mengumpulkan modal lalu kemudian kayak membentuk suatu kayak perusahaan lah sebagai badan hukum. Nah, setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang mereka berikan dengan memiliki hak mengawasi atau namanya voting right perusahaan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Nah, dengan dalam dunia kayak dunia perbankan itu, musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank nasabahnya dalam pembagian usaha, ketentuan pembagian keuntungan atau resikonya nanti kayak ditanggung bersama lah kedua itu. Dalam transaksi musyarakah yang dilakukan dunia perbankan syariah adalah sebagai berikut. Nah, yang ke-1 adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil musyarakah. Ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama tadi, kedua tadi, untuk meningkatkan nilai aset mereka memiliki secara bersamaan. Nah, yang kedua yaitu termasuk dalam golongan musyarakah adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana
mereka secara bersamaan memadukan seluruh bentuk sumber baik berwujud maupun kayak tidak berwujud. Nah, yang ketiga, secara simplifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja dapat berupa kayak seperti dana, barang atau perdagangan, namanya adalah trading aset. Nah, habis itu ada kewirausahaan atau entrepreneurship atau intangible aset seperti hak kayak hak paten lah. Nah, atau kepercayaan, reputasi dan barang-barang yang akan dilalui dapat dinilai dengan uang. Nah, dengan merangkum seluruh dari komisi dan bentuk komisi masing-masing pihak dengan tanpa waktu menjadikan produk ini kayak fleksibel lah, bebas untuk menggunakan atau luas. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis syirkah atau musyarakah. Syirkah yang pertama adalah syirkah amlak, yang kedua adalah syirkah uhud. Nah, syirkah amlak adalah merupakan syirkah yang terjadi karena adanya usaha tertentu atau terjadi secara alami tanpa tidak sengaja atau bukan karena akad ini di luar kajian perbankan syariah. Nah, untuk syirkah uhud sendiri adalah terjadi jika dua pihak atau lebih bersepakat untuk kayak menggabungkan harta mereka itu untuk kegiatan usaha. Untuk habis itu hasilnya tuh nanti dibagi antara dua itu, baik laba atau ruginya. Adapun skema pembiayaan musyarakah, ada bank, ada modal, habis itu yang terakhir ada proyek. Di sini juga ada modal dan skill, ada nasabah, yang terakhir ada keuntungan. Nah, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam melakukan usaha itu. Nah, yang ketiga, dalam hal ini kedua belah pihak saling bekerja sama, tidak boleh kayak mementingkan diri sendiri. Yang terakhir, yang keempat adalah bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah yang dikelola dan menurut keahlian masing-masing nasabah. Keduanya saling bekerja sama untuk melakukan supaya proyek itu menjadi tumbuh dan mendapatkan keuntungan yang besar sesuai dengan kesepakatan dua pihak tadi. Oke, yang terakhir adalah skema pembiayaan musyarakah untuk pegawai. Nah, keterangannya, calon nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah. Nah, yang kedua, pihak bank menanyakan kepada calon nasabah kayak menanyakan kalau mau pinjam berapa gitu. Apakah nasabah tersebut sudah punya rekening atau belum? Nanti kan kita bisa buka kan atau buatkan. Jika belum, maka nasabah harus membuka rekening dahulu, seperti kayak semisal kayak membuat bank kayak nggak di bank syariah seperti bank biasa lah, bank kayak BRI, BCA kan kita harus kayak membuat rekening kalau ingin membuat kayak menabung gitu dahulu, untuk juga melengkapi kayak permohonan seperti identitas lengkapnya dari pemohon pembiayaan tadi. Yang keempat, jika sudah punya rekening langsung saja kalaupun sudah mempunyai rekening langsung aja mengisi syarat permohonan kayak menulis formulir gitu. Nah, yang kelima, dilakukan survei pada nasabah. Hasil survei tersebut dianalisis kayak kita mensurvei rumah itu. Nah, hasil dari analisis, nah tadi dari hasil analisis tadi kayak kita survei ke rumahnya itu si pemohon tadi. Nah, baik kuantitatif atau kualitatif, nanti hasilnya diserahkan kepada manajer pembiayaan. Nah, yang terakhir keenam, yaitu manajer pembiayaan diserahkan kepada komite. Setelah di ACC nanti diserahkan kepada komite. Nah, pembiayaan untuk dirapatkan, apakah si pemohon itu wajib
diterima atau ditolak untuk mengajukan tadi, jikapun ditolak maka berkas atau dokumen dikembalikan lagi ke tadi si pemohon. Jikapun nanti diterima, nasabah menandatangani surat persetujuan kayak peminjaman uang lah. Setelah diterima jaminan antara nasabah, bank, dan diakhiri dengan pencairan. Makasih.